Pemirsa polemik sidang Kamis Kors. Bang Latif, Oke. tadi kita, pemirsa kita akan menggali lagi tentang tadi bagaimana Polri sudah melakukan tindakan pekerjaan dalam 2 minggu ditagih oleh Presiden untuk menyelesaikan Berarti selanjutnya bagaimana? harus minggu depan harus Harus selesai. selesai minggu depan. Tapi di samping adanya kasus hukum seperti ini, polisi juga ada tindakan yang lain. Ya. Mereka menangkap aktivis-aktivis yang ikut berunjuk rasa. Iya. Ini bagian dari penanganan hukum juga Pak Agus ya. Ya, Bung Adil, ada 5 aktivis HMI yang ditangkap. Apakah Anda melihat bahwa polisi lari dari fokus utama atau bagaimana? Baik, terima kasih. Saya kira kami sangat menyayangkan ya, apa yang dilakukan oleh polisi menangkap 5 kader kami, di mana salah satunya adalah Sekretaris Jenderal. Ya. Ya, saya kira ini adalah mencederai demokrasi kita. Yang kedua adalah jangan sampai kemudian ini ada upaya-upaya untuk mengalihkan opini. Ini yang sangat kita takutkan, bahwa kemudian tindakan anarkisme yang kemudian tersorot dan kasus penistaan agama itu kemudian tidak terlalu terblok up oleh media. Ya. Ada upaya-upaya penggiringan opini. Ini yang sangat kami hindari. Oke, mencederai demokrasi itu di bagian mana? Mencederai demokrasi itu adalah kami kemudian turun menyuarakan suara rakyat. Ya. Menyuarakan suara rakyat, kemudian kami dianggap sebagai pelaku kerusuhan. Oke. Ya. Kami kemudian ditangkap. Ya. Dan ditangkap itu malam hari, Pak. Itu malam hari. Pas penangkapannya Pas dilakukan pada penangkapannya malam itu hari. dilakukan pada malam hari. Iya. Saya kira polisi harus lebih profesional dan melihat kami sebagai kader bangsa. Oke. Kader bangsa yang sedang menyuarakan. Yang sedang menyuarakan suara rakyat. Tapi polisi tidak menangkap satupun aktivis dari ormas Islam yang berdemo sampai maghrib yang katanya damai itu. Ini yang kemudian agak membingungkan bagi kami, kenapa kemudian HMI dijadikan sebagai sasaran empuk oleh pihak kepolisian. Oke. Kita ditangkap dianggap sebagai provokator, dan yang sangat kami sayangkan adalah pernyataan Bapak Kapolda. Apa itu? Bapak Kapolda yang kemudian mengatakan bahwa HMI adalah provokator, Oke. pukul HMI, Ya. ya, hajar HMI. Itu kami sangat menyayangkan. Itu Seorang sebelum- Kapolda menyampaikan itu di Forum tempat ini, di tempat aksi. Oh, jadi Pada saat aksi berlangsung kemudian memprovokasi salah satu kelompok massa memprovokasi kelompok massa untuk melawan untuk HMI. melawan HMI. Oke. Pak Agus mau menjawab? Ya, jadi begini ya Mas Latif. Kalau saya kebetulan mungkin beliau yang melihat itu ya. Tapi kalau saya menyikapi tadi, kenapa kok seolah-olah Polri berupaya untuk menggiring opini? Tidak. Justru saya selama beberapa hari ini saya tidak pernah gencar mengekspos terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Justru saya selalu menyampaikan perkembangan penanganan kasus terkait dengan penistaan agama. Oke. Itu yang selalu kami sampaikan. Oke. Ya. Kalau tadi dikatakan kita menyuarakan demokrasi, ya kita semua bisa melihat lah. Saya tidak akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Aidil gitu kan. Dengan bagaimana akhirnya timbul suatu peristiwa yang tidak kita inginkan. Terlihat juga, terpublish juga foto-foto bagaimana tindakan-tindakan yang terjadi pada saat itu. Ya. Sehingga saya berharap kita betul-betul mengajak pada malam hari ini, kita berdiskusi pada malam hari ini, betul-betul bagaimana sih kita menyelamatkan Indonesia ke depan. Oke. Kalau kita sekarang saling tuding, tentunya tidak memberikan kesejukan di dalam masyarakat. Kalau kami bisa saja, kami bisa buka semua seperti yang apa disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin, bagaimana peralatan-peralatan yang digunakan, sehingga korban sampai dengan saat ini, teman kami masih 3 yang di rumah sakit, ya, ada yang patah kaki, ada yang kepala bocor, patah tangan, itu banyak, tapi itu mungkin bagian daripada risiko, ya kami akan hadapi itu sebagai pertanggungjawaban kinerja kami, tapi juga kami berharap semua pihak, ya karena kebetulan malam ini kita bicara dengan Mas Aidil, ya khususnya teman-teman dari HMI, kita melihat perkembangan kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dimiliki,
Pak Kiai tadi menyampaikan hukum Panglima, lakukan proses mekanisme yang ada melalui hukum. Mungkin mengajukan laporan kepada Propam atas pernyataan Bapak Kapolda, bisa kita akan tindak lanjuti sehingga kita tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang akhirnya berubah dari apa yang kita bahas malam ini. Mungkin gitu ya. Oke, saya ke Kang Gun-Gun dulu. Tadi kata Pak Agus, kita harus selamatkan Indonesia. Apakah Kang Gun-Gun melihat bahwa penanganan kasus ini masih fokus kepada penistaan agama yang dituntut oleh massa yang dalam jumlah besar tersebut? Ya, kalau saya melihat ada dua hal ya. Pertama kanal hukum, yang kedua kanal politik. Oke. Yang kedua-duanya memang harus sinergi sehingga kemudian kita bisa memosisikan kasus dugaan penistaan agama ini secara proporsional. Di ranah hukum atau kanal hukum tentu semua udah tahu sekarang ongoing proses. Jadi proses ini sedang berjalan dan tentu harapannya ada jawaban atas tuntutan yang kemudian mengemuka. Oke. Dan jawaban itu pasti juga jawaban hukum, bukan jawaban politik. Ya. Yang kedua, nah ini yang kemudian akan polisemik, multi makna, multi tafsir adalah kanal politik. Karena apa? Karena di ranah politik itu berkaitan dengan persepsi. Dan kalau kemudian logical thinking kita bicara bahwa politik itu soal persepsi, maka akan ada dimensi interpretasi, akan ada dimensi kepentingan, akan ada dimensi konteks di mana peristiwa itu terjadi. Artinya saya ingin mengatakan begini, kita sepertinya harus kemudian membangun satu tradisi demokrasi berkeadaban. Contoh misalnya, ketika melempar isu atau melempar statement di halayak luas menjadi public statement, itu juga harus basisnya adalah data. Contoh misalnya, kalau ada statement penculikan atau penangkapan, itu evidence-nya apa? Atau ketika bicara misalnya soal merusak tatanan demokrasi, evidence-nya apa? Jadi menurut saya penting untuk kita bicara soal fakta, bicara soal yang bisa kemudian orang verifikasi. Oleh karena itu saya mengatakan begini, penghormatan atas demokrasi adalah sama dengan kita menghormati hukum itu sendiri. Oleh karena itu, salah satu ujian paling besar hari ini dan tentu waktu-waktu dekat ke depan adalah daya tahan demokrasi. Bahwa ketika misalnya tuntutan dan dukungan itu harus dikanalisasi dan orang seringkali lupa bahwa kanal itu tentu rambu-rambunya etika, hukum dan keadaban publik. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa demonstrasi adalah hakiki dalam konteks demokrasi. Tetapi demonstrasi juga demonstrasi yang berkeadaban. Yang tertib. Yang tertib. Aturan. Kemudian juga tuntutan sah disampaikan. Tetapi kualitas proses itu akan sangat ditentukan juga seberapa mampu dan seberapa mau orang menghormati hukum. Artinya kalau nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang dimau, harus juga menghormati apa yang diputus oleh hukum tersebut. Maksud saya begitu. Jadi ini kan negara demokrasi berlandaskan hukum kan. Jadi kalau kemudian tatanan hukumnya destruktif, saya yakin bahwa demokrasi juga akan berjalan ke arah yang tidak tepat. Begitu. Kemarin Bapak Presiden juga menyinggung, di malam hari itu juga ada aktor-aktor politik yang menunggangi. Itu sebelum penangkapan HMI. Apakah itu arahnya ke perang bintang para politisi-politisi elit atau yang sekarang HMI ini yang dianggap sebagai aktor itu? Pertanyaan Bang Latif itu adalah ada di kanal politik. Artinya bahwa statement seorang presiden itu kan statement yang harusnya presidensial, directional. Ya kan? Dia memberi arahan, kemudian ofisial juga resmi. Oleh karena itu pernyataan presiden juga akan menjadi multitafsir ketika bicaranya dengan gaya equivocal communication. Jadi istilah komunikasi politik itu komunikasi yang tidak terlalu jelas ditunjukkan kepada siapa. Dan dalam situasi krisis memang presiden dalam tekanan itu pasti menggunakan bahasa diplomatis. Dan itu harus dimaknai atau ditafsirkan sebagai bahasa diplomatis. Memang ada masalah. Ya ini akan muncul pertanyaan siapa sih aktor politik itu. Dan itulah kemudian akan orang mencari. Dan di situ menurut saya pertarungan opini akan berjalan. Itu ranah politik. Saya kembali ke Mas Adil. Ketika disebut ada aktor politik dan kemudian sekarang yang ditangkap adalah HMI, apakah HMI aktornya atau HMI yang menjadi dalang dari aktor-aktor di belakang? Ya, kami sekali lagi bahwa saya ingin tegaskan
HMI kemudian adalah menjadi kader umat, ini kemudian menjadi fatwa ulama, sehingga HMI harus turun. Ya, harus turun, kami mengklarifikasi bahwa ada aktor-aktor politik di belakang HMI. Ini murni adalah aspirasi kawan-kawan, aspirasi umat Islam, kemudian mengawal fatwa MUI, mengawal fatwa MUI. Itu Tidak ada yang menggerakkan secara tidak politis. ada yang menggerakkan secara politik. Oke. Hari ini ada keluar seruan dari alumni HMI yang meminta Pak SBY ditangkap. Apakah itu alumni? Alumni HMI di struktur kami, di struktur HMI, setelah kami menjadi alumni, kami mengenal korps alumni HMI. Kahmi itu. Kahmi. Yang tadi itu apa organisasinya? Saya tidak paham itu organisasi dari mana dan siapa orang-orang itu. Baik. Yang kami tahu adalah setelah kami ber-HMI, kami dianggap sebagai korps alumni HMI. Tidak ada organisasi Tidak ada lain di luar itu. organisasi lain di luar itu. Baik. Oke. Ini Deat katanya tadi politik adalah persepsi. Iya. LSI ada survei. Mau tanya LSI? Ya, bagaimana Pak hasil survei LSI? Apakah menurut Anda dengan adanya aksi demo ini elektabilitas Ahok kemudian menjadi berkurang? Dan apakah dampaknya kemudian apakah bisa bounce back lagi apabila dinyatakan bersalah atau sebaliknya? Bagaimana menurut Anda? Iya, sebelum nanti masuk ke hasil survei pilkada, Iya. saya pertama ingin apresiasi dulu tema dari kegiatan ini ya, Selamatkan Indonesia. Karena berarti kita sebenarnya sudah beralih lah, bukan hanya berbicara Jakarta, tetapi juga berbicara dalam konteks nasional. Indonesia. Yang ternyata apa yang terjadi kemarin di Jakarta 4 November itu ternyata menjadi isu nasional. Dan dengan Selamatkan Indonesia ini juga menjadi sebuah semangat bahwa memang kita bersaudara, kemudian kita bersama-sama untuk menyelamatkan Indonesia. Tidak hanya misalnya ini tanggung jawab Pak Polisi atau misalnya TNI atau bahkan misalnya Presiden, tapi seluruh rakyat Indonesia. Dan memang dalam konteks ini semua itu juga harus berperan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini memang kalau kita lihat bahwa demo kemarin itu sebenarnya lanjutan daripada demo yang ada sebelumnya. Dan kalau misalnya kita amati, ini kan sebenarnya sebagai sebuah bentuk ketidakpuasan, mohon maaf Pak Polisi, sebuah bentuk ketidakpuasan dari masyarakat atas proses yang berjalan di polisi, katakanlah seperti itu. Karena misalnya melihat bahwa proses ini ternyata terlihat agak lamban, yang di awal memang mungkin masyarakat juga mengetahui bahwa ini harus ada proses, tetapi di dalam berbagai kasus yang lain polisi kok bisa cepat, tapi di sini terlihat agak lambat dan seterusnya. Agak sungkan gitu ya? Agak sungkan dan seterusnya. Dan mudah-mudahan sekarang sudah ada statement dari Pak Presiden, kemudian juga TNI siap mengawal dan sebagainya. Ini mudah-mudahan Pak Polisi itu bisa bergerak lebih cepat lagi, lebih cepat. Karena mengapa? Karena ini sudah menjadi isu nasional pertama itu. Yang kedua, ini juga kalau misalnya kita tanyakan di survei, kira-kira yang mengetahui isu ini itu ternyata di Jakarta itu 89%, Pak. Jadi ketika kita tanya apakah Bapak Ibu mengetahui ada isu penodaan agama misalnya, Penistaan agama. itu 85% masyarakat Jakarta itu mengetahui isu ini. Ini bahkan isu ini mengalahkan pengenalan kandidat calon gubernur yang akan bertarung. Jadi memang isunya lebih besar dari situ, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita tanyakan apakah Bapak Ibu menyalahkan atau tidak menyalahkan atas isu penistaan agama ini, itu ternyata 75% itu menyalahkan. Jadi memang masyarakat sendiri, jadi dalam rangka ini tidak hanya MUMI katakanlah yang menyatakan hal ini bermasalah, Pak Ahok yang kemarin itu memberikan statement itu, ternyata juga masyarakat suaranya sama, 75% bahwa ini statement yang salah dari Pak Ahok. Ini kemudian periode survei ini apakah setelah unjuk rasa 4 November? Jadi survei ini dalam rangka dari tanggal 31 sampai tanggal 5 November. Artinya mereka menonton dulu demo yang masif tersebut. Jadi memang kalau misalnya kita lihat dari waktu, demo kan tanggal 4 ini tanggal 5. Tetapi kalau misalnya kita amati, ini kan isu dari Surat Al-Maidah itu sudah muncul dari akhir September ya, sehingga memang isu itu sudah menggelinding. Kemudian yang menarik ketika kita tanyakan, apakah Ibu Bapak percaya bahwa yang kemarin itu penistaan, itu ternyata 65% itu masyarakat juga percaya bahwa ini penistaan. Sehingga ketika misalnya nanti ada yang berbeda, ini juga akan berhalangan dengan masyarakat. Itu dia. Dan yang menarik lagi, ketika kita tanyakan apakah Ibu Bapak itu setuju di proses hukum atau enggak. Mengapa kami ini pertanyakan? Karena bisa jadi ini kan udah meminta maaf. Apakah cukup minta maaf atau tidak? Ternyata masyarakat 63% menyatakan bahwa ini harus secara hukum. Baik. Jadi yang harus kita tunggu adalah
jangan sampai kemudian publik merasa kalau tidak dihukum berarti polisi ada apa-apa. Polisi ada apa-apa. Jadi memang kita melihat kasus ini kasus besar, sehingga memang polisi harus segera cepat. Minimal sebenarnya yang kita tangkap dari masyarakat adalah ada sebuah keputusan. Katakanlah misalnya, mohon maaf, katakanlah misalnya dengan menjadikan Pak Ahok tersangka misalnya. Toh dengan tersangka pun itu kan masih ada proses hukum, apakah beliau nantinya bersalah atau tidak. Keputusan itu harus tersangka atau tidak terbukti Tersangka itu menodai? Apakah itu akan ditangkap oleh masyarakat sebagai putusan yang sahih? Nah, atau yang adil? minimal ketika misalnya ada putusan tersangka, itu ada berapa yang diselamatkan lah. Pertama misalnya image dari Pak Jokowi, mohon maaf, Presiden. Jadi selama ini masyarakat melihat bahwa ada aktor di belakang ini yang melindungi petahana ini, sehingga hukum pun tidak bisa menjamah beliau, misalnya seperti itu. Jadi Dengan adanya misalnya tersangka, image bahwa Presiden katakanlah melindungi Pak Jokowi, melindungi Pak Ahok, itu juga bisa tereliminir. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga untuk katakanlah dalam tanda kutip menenteramkan umat Islam. Karena sejauh ini kita juga katakanlah misalnya dari pihak-pihak yang ada, itu menunggu apa tindakan konkret lah. Sehingga kalau misalnya ini ditetapkan, itu juga minimal mengobati rasa dari keadilan yang ternodai oleh peristiwa itu. Yang ketiga, ini yang penting menurut saya, adalah kepentingan buat Pak Ahok sendiri. Mengapa? Karena dengan keadaan seperti ini, beliau juga terombang-ambing, atau bahkan misalnya ketika beliau berada di mana-mana, itu juga mohon maaf, ada pengusiran dan sebagainya lah. Ketika misalnya status hukum beliau jelas, beliau pun bisa saya rasa lebih lega dan sebagainya. Jadi memang banyak pihak yang ketika misalnya ini dilakukan tersangka dan sebagainya, itu terselamatkan. Oke, mudah-mudahan nanti setelah tersangka publik nggak kemudian demo lagi, penjara gitu. Dea. Baiklah, kita lanjutkan polemik setelah yang satu ini.